Bu Yanti sebagai satu-satunya supir perempuan ya, paling tidak di lingkungan Ibu waktu awal-awal bekerja ya, itu teman-teman supir lain tuh biasanya komentarnya apa sih? Paling ya cuma bercandaan ya. Apa bercandanya Bu? Seperti istilahnya, oh ngomongan golek gaah, ngomongan golek gawe. Inilah istilahnya mau repot-repot kerja seperti ini gitu. Umumnya pada mendukung lah. Tapi Ibu belajar nyupir kendaraan pertama kali itu kapan? Sebetulnya mobil-mobil kecil saya tidak pernah bawa. Gitu. Saya bisa bawa mobil bis malam itu awal-awalnya saya jadi penumpang juga. Penumpang ikut ke Wonogiri gitu. Nah kebetulan mobilnya rusak di daerah Pemalang. Dinamo ampernya nggak ngisi. Otomatis kan nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nggak ada penerangan. Berhenti di situ. Nunggu sampai jam sekitar 2:30 pagi. Nah, lalu saya ngomong sama sopirnya, masa nggak berani bawa gini, coba ayo kita bawain, ya kan? Tanpa saya bilang lampu begitu. nih. Ya tanpa lampu, jadi cuma lampu kota aja gitu. Saya bawa sampai rumah makan. Sopirnya bilang, lah kok ya iso nggak mau motor, ya mbak, wae mlaku wae neng bis apa kepake, bilang gitu. Ya pokoknya nanti saya bantu gitu temen ya. Maksudnya dibantu tuh waktu sampai di Wonogiri kita dikasih kepercayaan untuk bawa masukin ke garasi. Terus bosnya kan tahu. Nah, siapa itu perempuan? Saya langsung aja ngomong apa adanya saya. Bu Yanti setelah dapat istilahnya kepercayaan dari teman-teman begitu atau dari bosnya waktu itu, terus respon dari penumpang yang naik terus tahu bahwa wah supirnya perempuan nih, mereka biasanya seperti apa? Ya saya cuma ketawa, ya agak heran gitu. Wah perempuan toh gitu. Ibu-ibu gitu ya. Jadi ya monggo disketsake ya. Oh iya. Akhirnya setelah dia tahu cara saya bawa mobil, nyatanya dia bisa nyaman, nggak ada keluhan. Nah di situ kan ada juga ya sopir tuh yang jalannya ngeremnya nggak enak, jadi terasa. Rem nggak enak tuh mendadak, jadi lagi tidur, waduh. Maaf ya, iya. Kita dijamin kalau Ibu Yanti yang bawa nggak ketahuan kalau ngerem gitu ya? Kita berusaha senyaman mungkin penumpang tuh nggak rasakan misalkan nikung atau ngerem itu. Jadi penumpang tuh jadi bisa, kayak terbang aja gitu deh kalau Ibu yang iya, bawa ya. Nah, penuh ya kasih sayang. Gitu, Mbak. Prinsip saya nih gini, yang saya bawa tuh orang, nyawa. Jadi saya harus berusaha. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Pernah tidak Bu sampai kecelakaan? Alhamdulillah gitu? Saya belum pernah selama dari tahun 90 itu sampai detik ini saya belum pernah istilahnya tabrakan. Itu belum pernah, cuma ya namanya di jalanan umum ya, bukan berarti saya itu selalu mujur, ya kadang ada serempet atau tapi kalau ditabrak gitu orang mabok itu pernah. Nah, tapi kalau trayek Ibu nih sekarang kan Jakarta Wonogiri Jakarta tuh berarti Ibu di jalan tidak tidur itu berapa lama tuh? Harus bawa mobil minimal 7 jam kita kerja. Nah itu non-stop tuh ya? Non-stop 7 jam. Itu kalau normal ya. Tapi kalau kan sekarang musim macet, jalan-jalanan semua diperbaikin. Nah, itu kadang-kadang bisa 10-11 jam. Tapi kalau misalnya Ibu ngantuk? Ya kalau kita ngantuk namanya kita sopir 2. Mana yang ngantuk kita berusaha. Nah itu selama 7 jam itu kan Ibu lihat jalan terus itu biar nggak bosen, biasanya Ibu ngapain tuh Bu? Ini yang ngobrol atau makan nyamilan, ngemil gitu. Kadang-kadang kalau lapar ya namanya di jalan ya yang liwat apa ya kita beli itulah. Bu, waktu awal-awal mulai pekerjaan sebagai supir bus malam ya, kan bagaimanapun juga ini profesi yang langka untuk perempuan. Terus di jalan begitu ya malam begitu itu ada rasa ngeri atau sedikit takut tidak sih? Dulunya memang ya, pada waktu itu saya ngelen Sumatera. Wonogiri? Dari Wonogiri ke Pekanbaru atau ke Dumai. Sampai ke Dumai? Ya,
Itu ya kadang-kadang kan kita belum pernah lewat, belum pernah kita lalu ya ada rasa takut. Itu memang ada, tapi yang penting kita hati-hati dan pelan-pelan gitu. Nah, sebagai supir bus malam, Bu, biasanya bisa bawa pulang berapa, Bu? Terus terang aja, kalau masalah gaji ya, Iya. kalau gaji itu kita jadi dari Wonogiri Jakarta, Wonogiri itu upahnya dari perusahaan 100.000 rupiah 100 ya? ribu. Terus kalau ke Jawa Timur tambah 45.000. Terus kalau kita misalkan pengen cari lebihan, nah, tinggal pandai-pandai kita ada di kaki kita. Loh, gimana caranya tuh, Bu? Nah, yaitu mobil ini disangguin 1 PP berapa juta gitu ya untuk solarnya, bahan bakarnya. Kalau kita bisa menghemat cara jalannya supaya jangan boros, ya kita harus pandai-pandai injek gasnya itu. Oh, Kalau biasanya kita- Ibu tipsnya gimana nih biar nggak boros solarnya? Ya, jadi jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan otomatis solar pengeluarannya semakin banyak. Oke. Jadi kalau kita pelan-pelan tapi langsam stabil, otomatis kan solar nggak terlalu banyak keluarnya. Itu baru kita Nah, dapat itu bisa kelebihan uang sangu dari solar itu tadi. Oke. Tapi kalau macetan, Aduh. nah itu aduh. yang saya pikir kan yang macetan itu kalau sampai macet 3 sampai 4 jam itu kita tombok. Jadi macet nih benar-benar hasil- merugikan. Ya hasil saya tuh kurang, makanya dapat uang dan tidaknya ada di kaki. Di kaki ya. Tapi kalau enggak ya enggak. Cuma 100.000 itu, dan 100.000 itu pun bukan langsung dibayar cash. Namanya kertas slip itu nanti dikasih itu, nah kita kumpulkan. Nanti ngambil uangnya kita. Seperti itu. Kalau Ibu banyak waktu dihabiskan di jalan, nah itu di rumahnya kapan, Bu? Kan kita 1 PP tuh 2 hari 2 malam ya. Balik ke arah Wonogiri. Nanti nyampe di sana jam berapa? Itu cuma berapa jam itu aja. Nah kita nanti kalau udah siap itu mobil berangkat, kita berangkat lagi. Seperti itu. Kadang-kadang malah nggak ada hitungan jam. Kadang-kadang Begitu kita sampai? cuma begitu sampai tukar baju, salin, ya toh, langsung selesai berangkat. Jadi nggak ada istirahat di rumah. Anaknya nggak protes, Bu, waktu itu? Ya mau protes gimana? Mereka kan membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk pendidikan mereka. Bu, kalau ditanya suka maupun dukanya, saya ingin kalau kesukanya sepertinya Ibu kayaknya senang terus nih dari tadi ya. Ya, pekerjaan apa saja. Tapi kalau kita tekunin dan kita dengan senang hati itu tidak ada rasa capek. Tapi kalau kita bekerja dengan rasa grundel di hati, jadinya adanya rasanya capek. Terus kayak rezeki apa tuh ya nggak mampir lah gitu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Saya bikin santai. Santai, ya disyukurin atas pemberiannya rezeki hari ini, ya seperti itu. Walaupun tadi Ibu bilang dibawa santai aja ya, Ya. tapi menurut sudut pandang Ibu, yang paling nggak enaknya menurut Ibu Yanti itu apa? Ya kalau nggak enaknya tuh kalau mobil rusak. Terus kebetulan penumpang tidak menyadari. Kerusakan itu tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Otomatis kan dioper. Nah, kadang-kadang penumpang tuh suka bicara Ngomel. ya, grundel kalau Marahnya begini ke mah. supir Nah, begitu. nah, terus saya juga dengan jawaban ya santai lah. Ya kalau ibu, bapak atau mbak, emas kalau kurang berkenan di hati, silakan komplain ke kantor. Berarti Saya bilang gitu. rusak dan orang komplain, Ya. itu yang bikin Yang paling bikin tidak kadang, enak. paling tidak enak masalahnya kadang-kadang penumpang kan suka marah-marah gini. Udah beli tiket mahal-mahal harga di jalan rusak. Aduh, pusing. Ya, pernah Pusing itu. dengarnya ya Pernah pasti apa ya. mobil saya juga mau dibakar. Ya kan enggak? Jadi harus siap menghadapi ini Iya. ya, emosi Iya, penumpang kita ya, harus Bu. istilah kita kasih pengertian, kita ngomong dengan baik, tapi mereka masih nggak ngerti juga ya. Nanti kan ada urusannya sendiri toh. Ibu Yanti ini udah waktunya Ibu, sepertinya udah harus jalan ya. Iya. Tapi saya mungkin turunnya nggak usah sampai Wonogiri kali ya Bu ya. Oh iya. Saya turun di Kedoya aja. Oh iya. Bu Yanti terima kasih telah Baik. berbagi cerita untuk sudut pandang. Sama-sama. Dijahit itu, Baik, 18 jahitan. Ya ampun. Iya betul.